Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A. Kami akan mempresentasikan dengan judul Jakarta Kota Hijau dan Rendah Karbon, dengan isu Jakarta sebagai kota manajemen, sampah, dan sirkular ekonomi. Nah, selanjutnya berikut adalah anggota-anggota kelompok 2A. Ada Abdan Syafura dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, ada Ade Kurnia Subdio dari Dinas Kesehatan, ada Alfian, saya sendiri dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, ada Agustin Mulyanita dari Dinas Pendidikan, dan ada Mbak Hanifa Anjaini Dinas Kesehatan. Berikut adalah latar belakangnya. Jakarta merupakan ibu kota Indonesia dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa dan pertumbuhan urbanisasi yang tinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menargetkan pengurangan emisi karbon hingga 30% pada 2030 melalui berbagai inisiatif hijau. Keberhasilan Jakarta menjadi kota hijau dan rendah karbon tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga pada peran aktif masyarakat dalam memilah sampah. Selanjutnya, berikut adalah ada analisis isu APKL yang kami buat. Itu ada 3 isu. Yang pertama, tingginya emisi karbon dari transportasi perkotaan. Yang kedua, tingginya volume sampah harian dari wilayah Jakarta. Dan yang ketiga itu kurangnya pembangunan gedung rendah karbon. Dan ditotalkan ada rankingnya nomor 1 itu tingginya volume sampah harian di wilayah Jakarta. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Ade. Terima kasih. Terima kasih Mas Alfian. Berikutnya yaitu metode Office-Bond dari tingginya volume sampah harian di wilayah Jakarta. Yang pertama, itu ada MEM, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah. Kedua, ada metode, sosialisasi pemilahan sampah belum optimal. Ketiga, mesin, kurangnya alat pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Keempat, material, kurangnya edukasi pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai guna. Dan yang kelima, ada environment, kebiasaan membuang sampah yang tidak dipilah masih tinggi. Next. Dari hasil berikut adalah teknik USG, yang urgency, seriousness, dan growth. Penyebab masalah yang pertama itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah. Yang kedua ada sosialisasi pemilahan sampah belum optimal. Yang ketiga kurangnya alat pengolahan sampah di TPA. Yang keempat kurangnya edukasi pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai guna. Dan yang kelima kebiasaan membuang sampah yang tidak dipilah masih tinggi. Dari teknik USG tersebut, yang mendapat ranking 1 adalah kurangnya alat pengolahan sampah di TPA atau tempat pembuangan akhir. Next. Dampak bila isu utama tidak diselesaikan yaitu 1. Meningkatnya penumpukan sampah di lingkungan masyarakat. Yang kedua, pencemaran lingkungan semakin meningkat. Yang ketiga, lingkungan menjadi kurang sehat dan berpotensi menimbulkan penyakit. Yang keempat, menurunnya efektivitas pengelolaan sampah. Yang kelima, meningkatnya emisi gas rumah kaca. Yang keenam, pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai guna belum optimal. Yang ketujuh, upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota hijau dan rendah karbon menjadi terhambat. Dan yang terakhir, terhambatnya target Jakarta menuju top 20 Global Climate City. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Justin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, identifikasi solusi. Di sini ada 3. Yang pertama, membuat media edukasi digital pemilahan sampah berbasis website. Yang kedua, pemanfaatan alat pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan. Dan yang ketiga, penyediaan fasilitas tempat sampah terpilah di lingkungan masyarakat. Untuk selanjutnya, dengan metode McNamara. Alternatif solusinya yaitu membuat media edukasi digital pemilahan sampah berbasis website, pemanfaatan alat pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan, penyediaan fasilitas tempat sampah terpilah di lingkungan masyarakat. Ketiga alternatif solusi ini dari efektivitas, kemudahan biaya, total yang tertinggi 14 poin, yaitu pemanfaatan alat pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Hanifah. Dipersilahkan, Bu. Terima kasih sebelumnya Mbak Gustin. Identifikasi kegiatan untuk mewujudkan solusi yaitu 1. Ada planning atau perencanaan, mengidentifikasi permasalahan, menentukan jenis alat pengolahan, menyusun rencana kegiatan. Untuk organizing atau perorganisasian, membentuk tim pelaksana, membagi tugas dan tanggung jawab, berkoordinasi dengan masyarakat. Untuk yang ketiga, actuating atau pelaksanaan, melaksanakan sosialisasi mengenai pemilahan, mengoperasikan alat pengolahan sampah, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif. Next, boleh selanjutnya. Untuk yang keempat, controlling atau pengawasan, melakukan monitoring pelaksanaan program, mengevaluasi efektivitas, dan menindaklanjuti kendala. Untuk yang evaluasi, yaitu penilaian hasil pelaksanaan program, mengevaluasi peningkatan kesadaran masyarakat, dan yang terakhir, menyusun tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas program. Next, boleh.
Sebagai peran ASN yaitu sebagai perencana merancang program pengelolaan sampah ramah lingkungan melalui penyusunan kegiatan. Yang kedua, sebagai pelaksana, melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pengoperasian alat pengelolaan sampah. Yang terakhir, sebagai pengawas, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengelolaan sampah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Abdan, silakan. Terima kasih Mbak Hanifa. Selanjutnya salah satu keterkaitan dengan nilai Smart ASN yaitu menguasai teknologi. Memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan alat pengolahan sampah modern untuk meningkatkan efektivitas pengolahan sampah serta mengurangi volume sampah harian. Lanjut. Jadi tujuan gagasan menurunkan volume sampah harian di wilayah Jakarta melalui pemanfaatan alat pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengolahan sampah, mendukung penerapan sirkular ekonomi serta mewujudkan Jakarta sebagai kota hijau dan rendah karbon. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.